Di antara cabang-cabang pohon di halaman rumah, atau mungkin di tepian sawah, sering terdengar suara kicauan burung yang khas ini. Sebuah suara yang menandai pagi di banyak tempat di Indonesia. Namun, sebetulnya jarang ada yang benar-benar memperhatikannya. Ya, dialah burung kutilang atau dalam bahasa ilmiah, Pycnonotus aurigaster. Burung kecil bersuara indah yang tumbuh berdampingan dengan kehidupan manusia. Ironisnya, karena terlalu akrab, kita sering melupakannya. Padahal di balik kicauannya yang sederhana, tersimpan kisah panjang tentang adaptasi kecerdasan dan bahkan filosofi hidup. Benarkah burung ini mulai terlupakan sehingga terasa tak berharga? Simak dan ikuti investigasi berikut ini. Burung kutilang. Siapa sih yang tidak kenal dengan burung populer ini? Sejak kecil kita juga sudah mengenalnya melalui lagu. Ya, kutilang adalah burung yang termasuk dalam keluarga Pycnonotidae alias termasuk kerabat cucak-cucakan. Mereka adalah kelompok burung yang dikenal suka berkicau riang. Kutilang adalah burung yang paling dikenal di antara keluarga cucak yang lain. Sekarang mari kita amati penampilan fisiknya yang unik dan sederhana. Kalau kita amati tubuh burung ini mungil, sekitar 18 hingga 20 cm, dengan bulu coklat keabu-abuan dan dada berwarna lebih terang. Bagian ekornya yang panjang dan ujung kepala yang sedikit berjambul memberi ciri khas yang mudah dikenali dan mudah dibedakan dengan burung lain. Namun selain itu ada yang paling menonjol yang menjadikan burung ini sangat mudah untuk dikenali. Ya, tentu saja suara kicauannya yang khas dan bervariasi. Kutilang jantan biasanya lebih rajin berkicau, terutama saat pagi hari. Mereka sangat mudah ditemukan, walau tidak bisa pula dikatakan jinak. Kicauannya bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi cara berkomunikasi, menandai wilayah, dan menarik perhatian pasangannya. Masing-masing kicauan ini mempunyai makna tersendiri. Burung kutilang termasuk relatif mudah ditemukan. Burung kutilang ini sering kita lihat bertengger di sekitar rumah. Habitat mereka tersebar luas di Asia Tenggara, mulai dari India, Tiongkok bagian selatan hingga ke Indonesia dan Filipina. Di Indonesia sendiri, hampir setiap pulau besar mempunyai populasi kutilang, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Tak heran kalau burung ini sangat populer. Selain mudah ditemui, ternyata mereka juga sangat adaptif. Mereka bisa hidup di hutan terbuka, kebun, taman kota, bahkan di halaman rumah. Itulah sebabnya populasi mereka terlihat melimpah. Kadang kita lihat mereka terbang sendirian. Kadang mereka juga terlihat berkelompok. Memang, burung ini sepertinya terlihat jauh dari kepunahan. Namun jangan salah, di beberapa daerah kutilang mulai berkurang karena perburuan dan kehilangan habitat alami. Ya, itu adalah masalah klasik yang dihadapi semua bangsa burung, dan lagi-lagi manusia adalah pemicunya. Seperti yang sudah diterangkan tadi, kutilang termasuk burung sosial. Mereka sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, saling memanggil dengan nada lembut, berloncat-loncatan dengan riang di atas ranting pohon. Di alam bebas, burung kutilang membentuk sarang dari ranting halus dan rumput kering, biasanya di cabang pohon rendah. Suara mereka yang ramai bukan berarti burung ini bersifat agresif, tetapi mereka adalah burung yang pendamai karena mereka lebih suka menghindari konfrontasi. Selain itu, burung kutilang juga termasuk burung yang setia karena mereka bersifat monogami, yakni hanya setia pada satu pasangan. Dan kalau kita amati, makanan burung ini pun juga cukup sederhana, yaitu buah-buahan kecil, nektar, atau serangga. Seringkali kita melihat kutilang dipelihara di rumah-rumah dan diberi asupan buah-buahan sederhana seperti misalnya pisang sebagai makanannya. Sedangkan di alam, kutilang mempunyai peran cukup penting.
Kutilang bisa menyebarkan biji tanaman lewat kotorannya. Tentu ini artinya mereka juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Selain mempunyai peran penting di alam, mereka juga mempunyai keunikan. Salah satunya, mereka dikenal pintar dalam menirukan suara. Ya, kutilang bisa meniru suara kicauan burung lain di sekitarnya, bahkan suara manusia atau peluit jika sering mendengarnya. Inilah mungkin alasan manusia masih menggemari burung kutilang sebagai hewan peliharaan. Memang, kutilang sudah tidak asing di kehidupan manusia. Sejak dulu burung kutilang dianggap simbol kesederhanaan. Bukan jenis burung yang anggun dengan bulu-bulu indah dan berwarna-warni. Kutilang memang terlihat sederhana dan bersahaja. Banyak lagu anak-anak dan puisi menyinggung tentangnya seperti lagu legendaris Burung Kutilang karya Ibu Sud. Burung kutilang menjadi bagian dari nostalgia masa kecil bagi banyak orang. Sebegitu akrabnya burung kutilang ini dalam kehidupan manusia, sehingga seolah mereka tak berharga lagi dan mereka dianggap sebagai burung biasa yang tak mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bahkan di dunia perdagangan burung, kutilang justru dianggap kurang istimewa. Harga seekornya pun cukup murah, bahkan bisa di bawah Rp20.000 karena populasinya melimpah dan mudah ditangkarkan. Apabila dibandingkan dengan burung kicau yang lain, harganya lebih murah. Namun ada beberapa jenis yang gacor yang mempunyai nilai jual sampai ratusan ribu rupiah. Jenis kutilang yang dimaksud misalnya kutilang emas atau disebut juga sebagai cucak emas. Burung ini terdeteksi cukup langka di beberapa daerah. Di Pekalongan, Jawa Tengah, kutilang emas bahkan dijadikan maskot KPU Kabupaten Pekalongan karena dianggap sebagai burung endemik yang sangat langka dan dilindungi serta salah satu burung yang terancam punah di Pulau Jawa. Harga burung kutilang emas ini juga bisa mencapai ratusan ribu rupiah apabila sudah gacor alias sudah sering berkicau. Sedangkan kutilang yang biasa kita lihat sehari-hari sepertinya masih cukup aman. Namun sekali lagi, kelimpahan ini bukan berarti tak berharga. Sebaliknya, itu menunjukkan betapa kuatnya kemampuan kutilang beradaptasi di tengah dunia yang terus berubah. Beberapa masyarakat percaya suara kutilang membawa energi positif, penanda datangnya pagi yang damai. Karena faktanya suara burung kutilang memang terdengar mendamaikan. Apalagi kalau terdengar langsung di alam bebas. Ada juga beberapa orang yang menganggapnya burung pembawa keberuntungan karena mereka selalu terlihat di sekitar rumah yang hidup dan rapi. Apapun anggapan orang, burung kutilang tetaplah burung yang penting, walau kadang dilupakan. Apakah memang benar burung ini mulai dilupakan alias tidak populer lagi? Memang faktanya di beberapa daerah, minat untuk memelihara burung kutilang mulai menurun. Dan sebetulnya itu adalah kabar bagus. Namun, ancaman nyata tetap ada. Pembangunan perkotaan dan deforestisasi mengurangi area tinggal alami burung kutilang yang dapat mempengaruhi populasinya dan ketersediaannya di alam liar. Selain itu, perburuan juga terasa masif, seolah tak ada habisnya. Beberapa orang melakukan perburuan burung hanya untuk kesenangan dan tentu ini bukanlah hal yang patut untuk ditiru. Perdagangan ilegal juga menjadi momok bagi keberlangsungan hidup burung kutilang. Mungkin benar, kutilang bukan burung langka, bukan pula burung dengan bulu indah berwarna-warni. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Mereka mengajarkan kita tentang arti hidup yang sederhana, tentang bersuara tanpa harus menonjol, dan tentang setia meski tak pernah disorot. Iya, mereka memang terlihat berlimpah dan berpenampilan biasa.
Namun di balik segala kesederhanaan burung kutilang tersimpan semangat kutilang yang luar biasa. Bagaimanapun mereka adalah makhluk hidup yang mencintai kebebasan. Saat ini jumlah kutilang di alam memang masih melimpah, tetapi dengan meningkatnya perburuan, mungkin saja kutilang nasibnya di kemudian hari akan menuju kepunahan. Sebagai perbandingan, lihat saja burung cucak rowo yang Terlebih banyak dicari, lagi, menyebabkan juga populasinya memang kian tidak terancam. dilindungi. Pada akhirnya, semua berpulang kepada kita sebagai manusia yang berakal dan makhluk paling mulia. Apakah kita akan membiarkan kicau-kicau burung ini hanya sekadar cerita atau menjadi nyanyian abadi yang bisa kita dengarkan sepanjang hari? Di setiap pagi yang sunyi, di sela riuh kehidupan kota, suara kutilang masih terdengar, mengingatkan bahwa keindahan sejati kadang ada hal-hal yang paling biasa. Terlupakan? Ya, tak apa terlupakan. Justru hal itu kadang diperlukan agar keberadaannya tak diusik oleh manusia. Demikian tadi ulasan singkat mengenai burung kutilang, burung sederhana yang mungkin sudah terlupakan. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain yang lebih unik dan menarik. Apabila ada pendapat yang berbeda, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nah, sekali lagi thanks for watching and see you the next video. Salam dan bye-bye.